Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Kisah Arya Penangsang asal Jawa Tengah, rasa dendam yang berujung petaka. Kisah Arya Penangsang berasal dari Kesultanan Demak, Provinsi Jawa Tengah. Kisah ini menceritakan tentang perebutan tahta di Kesultanan Demak. Kisah Arya Penangsang merupakan adipati yang berkedudukan di Kadipaten Jipang Panolan, Jawa Tengah. Ia memiliki sifat pendendam. Arya Penangsang merupakan putra Raden Kikin, ayahnya tewas di tangan Sunan Prawata dalam sebuah peperangan yang memperebutkan tahta Demak untuk menggantikan Sultan Trenggana. Akhirnya Sunan Prawata dinobatkan sebagai Sultan Demak. Arya Penangsang ingin merebut tahta Demak dari Sunan Prawata. Keinginan itu bukan muncul begitu saja, tetapi juga untuk membalas dendam atas kematian ayahnya. Akhirnya ia putus membunuh bayaran untuk membunuh Sunan Prawata. Ia berharap setelah Sunan Prawata meninggal, tahta jatuh ke tangannya. Rupanya harapan Arya Penangsang meleset. Tahta Demak justru jatuh ke tangan menantu Sultan Trenggana, Mas Karepet alias Jakatingkir, yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Dendam Arya Penangsang dalam pemerintahannya, Sultan Hadiwijaya memindahkan kerajaan ke Pajang dan mengganti nama menjadi Kesultanan Pajang. Sementara Demak menjadi kabupaten yang dipimpin Adipati Arya Pangiri. Semakin berkobar mengetahui hal tersebut, lalu ia mengutus Abdi Jipang untuk membunuh Sultan Hadiwijaya. Supaya rencana berhasil, Arya Penangsang meminjamkan pusakanya keris Ki Brongot Setan Kober kepada abdi tersebut. Namun abdi tersebut tidak berhasil membunuh Sultan Hadiwijaya. Mereka malah disuruh pulang dan diberi hadiah. Mengetahui hal tersebut, Arya Penangsang murka dan hampir membunuh Abdi Jipang. Namun kemarahannya berhasil direndahkan oleh Sunan Kudus yang bijaksana. Sunan Kudus yang membela Arya Penangsang menyusun rencana untuk membunuh Sultan Hadiwijaya dengan kedok mendamaikan Arya Penangsang dengan Sultan Hadiwijaya. Lalu Sunan Kudus mengumpulkan mereka keduanya di rumahnya. Sunan Kudus telah menyusun rencana menyediakan kursi yang telah diberi Raja Kalacakra. Raja Kesialan sebagai tempat duduk Sultan Hadiwijaya. Namun Ki Ageng Pemenahan yang datang bersama Sultan Hadiwijaya berhasil mengingatkan agar Sultan tidak duduk di kursi tersebut. Saat mereka sampai di rumah Sunan Kudus, tanpa sengaja kursi itu malah diduduki Arya Penangsang. Pertemuan yang sedianya menjadi kesempatan Arya Penangsang untuk membunuh Sultan Hadiwijaya pun urung. Malah terjadi duel antara Sultan Hadiwijaya dengan Arya Penangsang yang kemudian dilerai oleh Sunan Kudus. Arya Penangsang merasa dibodohi oleh gurunya Sunan Kudus. Namun Sunan Kudus mengingatkan kelalaiannya menduduki kursi yang seharusnya diduduki Sultan Hadiwijaya. Arya Penangsang tersungkur lemas. Sultan Hadiwijaya yang mengetahui kesialan Arya Penangsang bermaksud melakukan penyerangan balik. Penyerangan dipimpin oleh senopati yaitu Danang Sutawijaya
yang juga anak Ki Ageng Pemanahan sendiri. Dalam penyerangan tersebut, Ki Ageng Pemanahan merundingkan bersama Ki Juru Amartani. Oleh Ki Juru Amartani, Sutawijaya disarankan menggunakan kuda betina putih untuk menggoyahkan kuda Gagak Rembang, tunggangan Arya Penangsang. Selain itu, serangan dilakukan di bentaran Sungai Bengawan sore. Arya Penangsang yang baru menyelesaikan tirakat meredang saat menerima surat tantangan dari Kesultanan Pajang. Tanpa berpikir panjang, ia akan menghadapi serangan Pajang. Prajurit Jepang telah sampai di Sungai Bengawan sore. Atas saran Ki Juru Amartani dan instruksi Ki Ageng Pemanahan, prajurit Pajang diminta mengejak prajurit Jepang supaya mereka menyeberang Sungai Bengawan sore. Taktik tersebut berhasil. Prajurit Jepang menyeberang Sungai Bengawan sore. Prajurit Jepang yang telah kelelahan menyeberang sungai berhasil dikalahkan prajurit Pajang. Merasa dipermainkan, Arya Penangsang semakin tersulut emosi, ditambah dengan kudanya yang sulit dikendalikan karena tertarik dengan kuda betina Danang Sutawijaya yang telah dipotong ekornya. Kesaktian Arya Penangsang situasi tersebut tidak disia-siakan Danang Sutawijaya. Ia langsung menghunuskan tombak Kiai Peleret, senjata wasiat Sultan Hadiwijaya, ke perut Arya Penangsang hingga ususnya terburai berlumuran darah. Arya Penangsang adalah orang yang sakti mandraguna. Dalam kondisi usus terburai, ia masih bisa mengejar Danang Sutawijaya. Usus yang terburai hanya disampirkan ke keris setan kober. Dalam pertarungan tersebut, Danang Sutawijaya hampir kalah. Arya Penangsang bermaksud menghanguskan keris ke dada Danang Sutawijaya. Namun ia lupa bahwa ususnya tersambar ke keris, sehingga sewaktu Arya Penangsang mencabut keris dari wadahnya, ususnya terpotong. Karena kesaktiannya, ia belum mati. Walaupun ususnya sudah terpotong, ia hanya diam, tak bergerak. Ki Ageng Pemanahan tahu bahwa Arya Penangsang belum mati kalau belum terhisap ubun-ubunnya. Lalu Danang Sutawijaya melaksanakan perintah ayahnya untuk menghisap ubun-ubun Arya Penangsang. Seketika Arya Penangsang langsung gugur. Begitulah tentang Arya Penangsang. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini.